sudah bergabung di dalam Zoom pada malam hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau, Tuhan. Biar Engkau membentuk kami, Tuhan. Walaupun kami punya kawanan kecil, Tuhan, dan orang, Tuhan. Tetapi Engkau sudah menutupi kami dengan kuasa darah-Mu, serta Roh-Mu sudah menyertai kami. Sehingga pada kami malam sangat diberkati. Kami siap mau menerima berkat-Mu hari ini. Amin. Menjadi dan kami dan bisa kami sampaikan kepada setiap orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini juga untuk dari Kota Kinabalu, Bapak Daimin dan Nya boleh bersama-sama dengan kami malam hari ini. Terima kasih Bapak, biarlah berita ini juga sampai ke tempat Kota Kinabalu, khususnya di Kota Sabah dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Amin, dalam nama Yesus. Amin. 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 Ya, selamat malam Bapak yang Malam. Mengasihi saya untuk menyampaikan saya Pak Anton Widodo bergabung di sini. Ya, beliau lebih lama dari saya beberapa tahun. Pak Hendra, gambarnya nggak kelihatan Pak Hendra? Ya, udah. Gambarnya nggak kelihatan? Ya, sekarang udah kelihatan. Sudah kelihatan. Ya, silakan. Audionya yang bermasalah. Iya, ya. Juga Pak Dani Mandung, ya, saya masih ingat ketika saya masih tinggal di Sunter, kita bergabung di Kelapa Gading, bicara di Radio Prestasi, sehingga menghasilkan Bekasi Chapter. Bahkan di awal pembukaannya Pak Haryanto dan kawan-kawan, Pak Hardi dan sebagainya, saya masih hadir waktu pembukaan pertama di Bekasi. Saya selalu berdoa kepada Tuhan bahwa di wilayah timur ini adalah wilayah yang bisa menyebar, ya, lebih melebar sampai ke Jawa Tengah, dari Jawa Barat, Jawa Tengah ya. Bekasi harusnya menjadi satu chapter yang sangat besar dan anggotanya bertambah. Amin, Pak Hendra. Nah, waktunya akan tiba. Pada waktunya Tuhan akan pilih orang. Sebab selama 25 tahun saya bergabung di Full Gospel ini, saya sudah melihat bahwa ketika Tuhan sudah memilih satu atau dua orang di satu kota, maka itu akan menyebarnya luar biasa sekali. Ya, lihat Full Gospel ini bertumbuh dari hanya dua regional saja ya, East dan West. Kemudian sekarang sampai berapa puluh regional. Dan itu semua berjalan dengan sangat efektif, semua aktif, semua bergerak ya. Nah, pada masa-masa pandemi seperti ini, sepertinya langkah kita terhenti, terutama untuk airlift, landlift ya. Saya paling sering berada di Departemen Airlift dan Landlift, dan saya keliling kemana-mana. Dulu karena Full Gospel itu tidak dibagi begitu banyak regional, jadi kita sebagai anggota lebih bebas. Mau kemana aja, tinggal aja telepon sana sini sudah jalan. Jadi, tapi dengan adanya Zoom, ini menjadi sangat luar biasa. Bahkan 1 minggu penuh, kadang-kadang kita ikut Zoom terus-menerus. Bahkan kalau Jumat dan Sabtu itu dari pagi sampai malam itu Zoom terus-menerus. Dan ini adalah sebuah keuntungan juga, tapi itu semacam euforia, nantinya akan terbentuk sendiri grup-grup Zoom-nya sendiri juga. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita kembali kepada akar kerohanian kita, sesuai dengan nama organisasi kita adalah Full Gospel Businessman. Tapi dengan adanya pandemi ini, seolah-olah kita berubah menjadi Full Business Gospel Man. Karena satu, bisnis kita sangat terganggu, kedua, kesehatan kita terganggu, akibatnya ini seolah kita mengalami semacam hambatan di dalam mental, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi memang sebelum terjadinya pandemi ini pun, ya, saya lupa memperkenalkan diri ya kepada teman-teman yang masih baru mungkin ya. Saya sudah 25 tahun bergabung di Full Gospel. Nama saya Hendra Gunawan. Di National Board biasa saya dipanggil HG singkatannya. Dan saya berada di Departemen Special Force yang baru dibentuk di masa kepemimpinan Pak Ardian ini, yaitu kita harus mendobrak, melakukan breakthrough di setiap kota, itu minimal satu kota itu satu chapter. Jadi termasuk kota-kota kecil. Bahkan saya katakan bahwa one man, one chapter sebenarnya. Karena setiap pria itu akan bertumbuh menjadi pahlawan Tuhan yang gagah perkasa untuk membentuk chapter. Istri saya 1, anak saya 3, 2 sudah menikah, tinggal 1 saja. Jadi kami suami istri lebih bebas di dalam melayani.
Dan saya masih aktif berbisnis, yaitu usaha kami, usaha kue tiaw masih berjalan terus. Dan dalam masa-masa pandemi ini, puji Tuhan, walaupun omset turun, tapi sejak pandemi hari pertama sampai sekarang, bisnis kami tetap boleh berjalan terus. Dalam pengiriman barang juga tidak ada hambatan apapun. Karena makanan memang dalam keadaan susah sekalipun, orang tetap butuh makanan. Dan makanan kami adalah bukan makanan mahal. Artinya makanan yang bisa dibeli oleh orang semiskin apapun. Karena satu bungkus paling mahal Rp5.000. Kalau lebih jauh sedikit mungkin orang jualnya Rp7.000. Itu sudah bisa makan satu keluarga 5 orang. Ya, jadi kalau diolah. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan menempatkan saya di bisnis di mana itu tidak pernah berhenti. Ya, kalau saya mau bersaksi di Full Gospel ini, selama 25 tahun saya melakukan bisnis, tentu ada turun naiknya. Tapi itu terlalu panjang. Jadi kembali saya malam ini mau berbicara begini. Sebelum pandemi, itu kita sudah mengalami yang namanya VUCA. VUCA itu adalah sebuah istilah yang dilontarkan oleh ekonom, yaitu V-nya itu adalah volatile. Volatile itu artinya ini kita gampang terguncang, tidak stabil. Jadi itu V. A-nya adalah uncertainty, tidak menentu keadaannya, not sure. Kita sering katakan di dalam firman Tuhan kita selalu pasti. Tapi di dalam ekonomi ini ada istilah namanya uncertainty. Jadi tidak adanya kepastian di dalam berusaha. Itu sebelum pandemi loh. Kita sudah mengalami hal demikian. Ya. Kemudian C-nya adalah complexity. Complexity itu artinya very complicated, kayak benang kusut. Kita masuk di bisnis apapun, rasanya untuk tingkat keberhasilannya itu sangat kecil sekali. Bahkan pernah lahir satu buku namanya Blue Ocean. Ya, Blue Ocean itu adalah di mana orang kalau bisnis itu ramai semuanya ikut. Akhirnya banyak orang bermain di sana. Jadi sampai berdarah-darah. Kita harus cari yang namanya Blue Ocean di mana di sana tidak berdarah-darah. Jadi kalau Red Ocean artinya di mana-mana itu bisnis orang lakukan. Sehingga untuk mendapat keuntungan pun menjadi semakin sulit. Lalu A-nya adalah ambigu. Ambigu itu adalah very confused, not clear. Jadi kita ini selalu berada di dalam kebimbangan apa yang harus kita lakukan. Apalagi anak-anak muda, saya pernah muda ketika saya berumur 20-an tahun, apa yang harus kita kerjakan? Saya bisa merasakan kesaksian Pak Immanuel juga sama. Apa sih yang harus saya lakukan ya dengan usia seperti ini? Sementara di atas 30 tahun, kita sudah harus mempunyai suatu bisnis, walaupun bisnis itu belum tentu menguntungkan kita. Jadi saya sendiri pada usia 6 tahun, saya sudah mulai jualan. Karena memang saya lahir di tahun 60, adalah zaman perjuangan. Saya tidak berjuang, saya tidak makan. Saya tidak berjuang, saya tidak bisa sekolah. Jadi sehingga saya harus melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak semestinya dilakukan oleh anak kecil. Tapi saya harus melakukan itu. Tapi saya tahu bahwa pada saat itu adalah masa-masa perjuangan. Dan orang tua saya hidup di zaman Jepang. Ya, zaman Jepang itu sulit sekali. Sehingga ketika mereka remaja, mereka udah susah. Nah, ketika mereka menikah, melahirkan kami sebagai anaknya, itu juga masih dalam keadaan susah. Apalagi di tahun-tahun 60-an, peralihan masa Soekarno ke Soeharto, itu adalah zaman-zaman yang sangat sulit sekali. Jadi kalau berbicara kesulitan memang, kami yang lahir di antara tahun 50-an, sampai dengan 70 itu merasakan dampaknya yang sangat luar biasa, ya. Tapi selalu ada jalan. Waktu itu saya belum mengenal Tuhan, jadi tetap saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Jadi masa-masa remaja saya lakukan seperti itu. Lalu kita lihat, ya dengan adanya corona ini itu bertambah-tambah kesulitan kita. Corona itu adalah dia destroy the world peacefully. Artinya dia menghancurkan dunia ini dengan sangat ganas. Dan sampai hari ini masih on the way menemukan obatnya. Kita belum tahu obat yang pasti. Bahkan pikiran kita semua, energi kita terpengaruh oleh masa-masa pandemi seperti ini. Sehingga kadang-kadang kita sakit sedikit saja, kita sudah asumsinya, waduh jangan-jangan sakit saya semakin berat dan sebagainya. Nah itu yang terjadi. Lalu apa yang harus dilakukan? Jadi sebagai FGP Man, kita harus back to the root lagi. Kembali kepada akar kerohanian kita lagi.
Jadi kalau saya mau menganalisa ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau memang orang bisnis berbicara bisnis dulu, nanti saya baru tutup dengan yang sifatnya rohani. Jadi kalau kita lihat bisnis secara umum, ya kalau bisnisnya masih bagus, itu pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Kita harus genjot terus penjualan sampai maksimal untuk menguasai pasar menjadi market leader. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Kalau bisnis masih bagus ya. Ini kita berbicara tentang bisnis yang masih bagus. Sama dengan seorang petinju, ketika dia sudah menohok lawannya, itu langsung dibombardir sampai lawannya jatuh. Nah itu yang harus kita lakukan. Ketika bisnis kita sedang menanjak, itu lakukan apapun yang kita lakukan secara maksimal untuk menguasai pasar. Disitulah kita akan muncul sebagai market leader. Jadi hal ini pernah saya lakukan ketika saya melakukan bisnis PT di kota Jawa ini. Saya bombardir habis-habisan, sehingga dalam waktu singkat kita bisa menguasai pasar. Itu kalau berbicara bisnis yang masih bagus ya. Kemudian poin yang kedua adalah kita lebih mudah untuk seleksi langganan dan memperketat tagihan. Sebab barang kita laku. Jadi orang-orang yang bergerak di farmasi, orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan, sepertinya mendapatkan angin yang sangat bagus saat ini, di masa-masa pandemi ini. Nah, mereka lah yang lebih mudah menguasai pasar. Lalu poin yang ketiga, ketika kita bicara bisnis yang bagus, kelebihan cash flow, kita bisa ekspansi bisnis, bisa beli aset baru. Saatnya di mana kita bisa beli aset yang jauh lebih murah. Hari-hari ini, banyak sekali yang menawarkan properti yang dulunya harganya 100%, itu bisa tinggal 60%. Kenapa saya katakan demikian? Kami punya gudang satu, memang kami mau jual, ada 3 branding ya. Itu orang nawarnya gila-gilaan sampai separuh harga. Ya sangat beruntung, kita belum butuh duit. Akhirnya kita tidak mau jual. Malah kita sewakan dengan harga yang lebih baik. Karena dalam keadaan apapun, tetap ada peluang bisnis, sehingga orang mau sewa. Sehingga harga sewanya malahan lebih baik saat ini, ketimbang sebelum COVID. Karena orang cenderung tidak punya duit yang banyak untuk membeli. Nah kalau kita kelebihan cash flow, maka kita bisa beli aset baru, kita bisa investasi, ya, terutama mereka yang jeli melihat emas kemarin masih harga 700, ada yang tidak berani beli, tapi ada yang berani beli, akhirnya itu bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian paling tidak, kalau paling aman ya deposito memang. Tapi deposito sekarang kan hanya separohnya dari bunga pinjaman. Jadi bunga pinjaman sekarang pun sudah turun ke angka 9 sampai 9,5%. Bahkan kalau kita lihat bank pemerintah menawarkan kepada yang korporat besar-besar, itu tidak lebih dari 7%. Dan oleh karena itu sekarang sangat murah. Jadi kalau mau deposito di bank-bank pemerintah dan bank-bank swasta nasional besar itu, kadang-kadang kita cuma memperoleh 3%. Tapi kalau bank-bank yang menengah, itu masih menawarkan 4-5%. Tapi itu kan sangat kecil ya. Nah, sehingga orang-orang yang pintar bermain saham kemarin, itu sempat saham anjlok sekali, dan kemudian sekarang naik kembali menuju ke angka normal sebelum pandemi. Itu misalnya harganya 100, jadi ketika corona dia jatuh tinggal 20-30, tapi sekarang sudah merambat ke angka 70-80. Jadi memang orang-orang yang bermain saham, mereka mengerti saat mana harus beli, saat mana harus jual. Jadi seperti properti yang saya katakan bahwa ketika kita banyak duit saat ini adalah saat kita membeli. Harganya pasti murah banget. Saya beberapa kali investasi properti seperti di Cikupa, itu harga yang kita beli 5 tahun yang lalu 1 miliar, sekarang orang nawarnya cuma 650 juta. Itu rumah ya. Nah, jadi gudang kita yang saya katakan, yang seharusnya harga ini 1 unit sudah 7M, itu ditawar orang cuma 4,5 M saja. Tinggal 4 M saja. Nah, itu pun kita mau cari pembeli sulit. Nah, tapi apapun Tuhan ajarkan kita, tetap optimis. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kalau bisnis kita masih bagus, itu yang bisa kita lakukan. Terus tetap fokus pada bisnis inti. Karena kita ekspansi bisnis boleh, tapi menurut saya yang inti itu tetap kita harus lakukan lebih cermat, lebih fokus di sana. Lalu yang berikutnya, kalau bisnis yang sedang menurun bagaimana? Ya kalau bisnis kita sedang menurun saat ini, ya kita harus bertahan dulu sambil mengamati perkembangan bagaimana asal ruginya
masih bisa menutup kerugian, ya kita harus jalan terus. Karena bagaimanapun juga, bisnis yang kita tekuni saat ini, itu tentulah kita lebih mengerti apa yang harus dilakukan. Jadi kami bergerak di bidang makanan juga, sekarang ini kesulitannya adalah kadang-kadang harga bahan baku itu turun naiknya terlalu banyak. Jadi tiba-tiba bisa naik Rp1.000 per kilo, seperti beras ya, karena dilarang impor. Jadi kalau musim paceklik itu bisa bisa naiknya 1.000 per kilo. Bayangkan kalau satu truk itu 24 ton, itu sudah hilang 24 juta. Kalau kita beli 10 truk sudah 240 juta hilang. Demikian juga tepung dan sebagainya. Karena turun naiknya itu terlalu tidak bisa diprediksi sekarang ini. Ya, sekarang kita lihat ya, karena saking sepinya itu singkong jatuh harganya. Jadi harga tepung otomatis ikut jatuh. Bahkan omset mereka sudah di bawah 50%. Dan mereka ada yang sulit sekali untuk bertahan. Nah, kalau kita masih bisa bertahan, kita bertahan. Karena bagaimanapun juga produk yang kita jalankan itu, kita tahu ruginya seberapa, untungnya seberapa. Jadi masih bisa dalam jangkauan hitung kita. Nah, usaha kan bisa diversifikasi produk atau menambah bisnis baru yang lagi tren. Jadi kalau saya lihat sekarang orang sangat tren the bisnis online ya, mau tidak mau ya kita juga harus masuk ke dalamnya. Supaya apa? Karena ini saya lihat 1-2 tahun ke depan ini, mau tidak mau, semua produk kita juga harus dijalankan secara online. Jadi yang offline tetap kita jalan, tapi sambil memikirkan bagaimana untuk memasuki bisnis online. Terus kalau bisnis kita lagi menurun ini, poin berikutnya harus kita pikirkan adalah pengetatan biaya operasional. Jadi biaya ini kita tekan seiring mungkin. Jadi beberapa biaya yang tinggi itu kami mulai cut. Memang omset tidak akan naik, tapi apa boleh buat. Sebab biaya-biaya operasional ini kalau tidak ditekan, itu bisa menggerogoti juga. Kita bayangkan kalau bisnis kita dulu 100%, sekarang tiba-tiba tinggal 70%, sedangkan karyawan, kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, kita tidak main memberhentikan karyawan. Jadi sejak pandemi sampai hari ini pun, karyawan kami yang berhenti tidak lebih dari 5 orang. Itu kami tetap pertahankan, walaupun omsetnya tinggal 60%, 70%. Yang harusnya kalau kita hitung, kita harus keluarkan orang minimal itu adalah sekitar 30%. Jadi kalau ada 100 orang, itu 30 orang harus dikeluarkan. Tapi itu tidak kami lakukan. Karena mereka kesulitan untuk mencari kerja. Mereka lebih rela penghasilannya berkurang daripada mereka kehilangan pekerjaan. Nah, mau tidak mau, kita juga harus lakukan pengetatan itu semua. Kemudian kredit bank itu hanya sebagai cadangan saja. Memang sulit sekali bagi perusahaan yang mengalami cash flow. Tapi bagi perusahaan-perusahaan menengah yang tidak naik tapi juga tidak turun, sebaiknya memang kredit tidak digunakan. Lalu kita lakukan apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin untuk usaha-usaha yang sedang kita jalankan ini. Lalu bagaimana dengan bisnis teman-teman kita yang sudah berhenti seperti travel, tour, dan sebagainya, Horeca. Saya juga banyak nota-nota di Horeca itu mereka sementara menggantungkan pembayarannya. Sejak Februari sampai Maret kemarin, sampai hari ini ada yang belum bayar. Tapi itu kita berikan toleransi juga, sementara pembelian baru secara kontan. Mau tidak mau. Tapi sebuah bisnis yang berhenti, itu bukan berarti dia akan berhenti selamanya. Saya melihat nanti bisnis travel, bisnis hotel, orang-orang itu bekerja itu akan jenuh, tetap mereka akan cari hiburan. Jadi bisnis hotel sekarang saya melihat mulai merangkak. Jadi ada waktu-waktunya. Karena orang-orang bagaimanapun juga kayak restoran. Sekarang saya lihat udah ramai. Kemarin saya ke restoran Sentosa, itu tempat duduknya full tuh jam 7 malam. Kadang-kadang kita takut juga, ini masih ada corona apa enggak. Tapi kan paling tidak kita harus bawa keluarga jalan dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan teman-teman kita yang bekerja, tiba-tiba harus berhenti. Memang saya lihat beberapa teman itu menjadi sangat kreatif di Full Gospel ini.
ada UMKM Full Gospel, terus banyak yang sudah jualan online ya, kita saling beli dan sebagainya, saling dukung. Akhirnya mereka saya lihat bisnisnya ada yang semakin besar loh. Awal-awalnya cuma nawarin makanan kecil, sekarang makin banyak, makin banyak, makin banyak. Bahkan jualannya udah sampai ke properti dan sebagainya. Jadi akhirnya memang itulah cara Tuhan mengubah kita. Jadi bagi profesional yang sekarang ini mungkin kena dampak berhenti sebagainya, harus mulai berani melangkah. Mulai melangkah untuk membangun sebuah bisnis kecil. Saya sering katakan begini, selalu start from the smallest thing, then the great thing will be given to you. Jadi kita selalu mulai dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Jadi beberapa teman Full Gospel yang dulunya juga mengalami masalah sebelum pandemi ya saya coba katakan kepada mereka, tahun 2008 terjadi Lehman Brothers, waktu itu terjadi collapse juga. Nah, mereka mulai dari kecil, akhirnya ada yang menjadi sangat besar. Tadinya saya mau minta beliau bersaksi ya, dalam waktu 3-4 tahun saja, dia bisa bayar hutangnya beberapa miliar, kemudian sekarang dia sudah bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri sampai 2 orang, dan beliau saat ini bisnisnya menanjak terus. Dalam keadaan pandemi pun, tetap barangnya laku karena dia jual minuman-minuman jus yang sudah di packing. Sebelum orang bikin packing yang bagus dia sudah bikin, sehingga ketika menghadapi masa pandemi ini malah dia diversifikasi produk minuman kesehatan, jadi berbentuk jus juga. Jadi selalu ada cara bagi kita ya. Jadi Tuhan selalu mengubah kita. Dikatakan bahwa perubahan bukanlah perubahan sampai perubahan itu terjadi. Change is not change until the change changes you. Nah, saya juga merasakan sekali bahwa perubahan seperti ini, kita harus bagaimana kita ini bisa bertahan hidup, kemudian di tengah-tengah di mana kompetitor masih banyak. Jadi kompetitor itu sama-sama semua ingin hidup. Dan oleh karena itu Tuhan katakan bahwa kita tetap harus berusaha. Bagaimanapun juga, itu supaya segala sesuatu itu kan ada musimnya. Pengkhotbah 3 ayat 1-11 itu katakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita susah, ada waktunya kita bersuka cita, ada waktunya kita menanam, ada waktunya kita menuai. Jadi itu yang dikatakan. Lalu dalam kondisi seperti begini, sebagai anak-anak Tuhan, terutama anggota Full Gospel, kita sepertinya ini kehilangan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita merasa was-was terus di dalam kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan di depan? Bagi orang yang bisnisnya bagus, memang enak. Dia masih bisa berpikir jernih dan sebagainya. Tapi bagi kita yang ngos-ngosan, bagaimana untuk melakukan ini? Ya, kita tetap berpegangan kepada firman Tuhan. Ya, 2 Korintus 12 ayat 9-10 katakan apa? Jadi kalau bisa ditampilkan boleh. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. Jadi bagi yang sudah menemukan, katakan amin. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. Sudah ketemu semuanya? Jadi dalam situasi seperti ini kita harus come back stronger. Kita harus lebih kuat lagi. Karena ada waktunya ketika kita lemah, sekarang kita harus come back lagi dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Bukan mengandalkan diri sendiri lagi. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10 berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku ini menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi kuasa Tuhan itu menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Ketika kita lemah, justru Tuhan berkarya di dalamnya. Masa-masa pandemi, dari bulan Maret sampai dengan bulan April, hampir setiap hari saya mendengarkan firman Tuhan itu melalui YouTube, melalui juga kita menulis FCBH, ya, Faith Come by Hearing, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17 itu menjadi satu rema bagi kita. Dan di Full Gospel,
kita ada mencanangkan faith come by hearing. Jadi kita juga ikut mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan menulisnya kan kembali. Nah, ketika kita lemah, firman Tuhan itu menjadi kuat di dalam kita. Oleh karena itu, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu yang menyebabkan kita menjadi kuat. Dan kita akan selalu kuat terus. Walaupun kadang-kadang kita kesulitan cash flow. Walaupun di dalam bisnis sering mengalami banyak masalah. Karena dalam keadaan begini, masalah itu seperti efek domino. Ya. Jadi, mengapa kita kehilangan kekuatan seperti itu seolah-olah kita ini menjadi orang yang sangat lemah? Ya, di dalam perjanjian lama, itu Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan. Bersyukurlah kita sekarang ini yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu kita ini sekarang siapapun akan menerima Roh Kudus. Siapapun. Jadi yang dipilih oleh Tuhan oleh karena kasih karunia. Tapi kalau zaman dahulu kala, kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 13 sampai 14. Kita mengirit waktu karena waktunya pendek, ya. Jadi saya bacakan ya. 1 Samuel 16 13 sampai 14 itu Samuel mengurapi Daud penuh roh, sebaliknya roh Tuhan itu mundur dari Saul. Jadi Saul kehilangan kekuatan, tapi Daud yang dipilih itu pada perjanjian lama. Nah, lalu ketika Daud berkuasa, dia melakukan satu dosa yang ditulis di dalam Mazmur 51. Ya, ayat 11 katakan begini, Tuhan, janganlah engkau membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Inilah permohonan Daud kepada Tuhan setelah melakukan dosa zina dengan Batsyeba. Ya, jadi zaman perjanjian lama, raja-raja itu takut akan kehilangan kekuatan dari Tuhan. Makanya ketika dia melakukan kesalahan, maka dia takut sekali Tuhan mengambil kekuatan itu. Tapi kalau kita hidup dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang percaya. Ketika Petrus berkhotbah dengan penuh dengan roh, 3.000 orang bertobat. Betapa banyaknya yang bisa bahasa roh pada saat itu. Kita bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu. Bahwa ketika kita menerima Roh Kudus, maka kekuatan itu penuh. Sama juga dengan Demos Sakarian. Ketika membangun full gospel ini 1 tahun, dia seperti kehilangan tenaga, kehilangan kekuatan. Ya, dia merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan untuk menjalankan pelayanan Full Gospel Businessman Fellowship ini. Ya, 14 bulan kemudian malahan mau ditutup. Tetapi pada malam terakhir itu dia berdoa sebelum besoknya akan dibubarkan Full Gospel ini, Roh Kudus turun atas dia kembali dan Roh Kudus menaungi dia, kemudian dia diberi kekuatan penuh. Malah besoknya Roh Kudus mengirimkan orang-orang untuk mendukung pengirimannya, pelayanannya di Full Gospel. Maka Full Gospel Businessman ini terus berjalan sampai hari ini. Artinya, kalau Tuhan berkenan kepada kita, Roh Kudus itu sebenarnya sudah diberikan kepada kita. Hanya kita menjadi lemah oleh karena hal-hal yang bersifat duniawi. Hal-hal duniawi inilah membuat kita ini seolah-olah menjadi mundur. Dengan adanya COVID ini, kita menjadi lemah. Itu berentet juga ketika kita punya bisnis menurun, kita punya kesehatan itu juga terganggu. Itu yang sering terjadi. Jadi di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan apa? Tubuh kita adalah baik Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Bahkan Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan ketika kita percaya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi dengan adanya kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita, maka itu senantiasa akan memberi kekuatan kepada kita untuk mulai melangkah. Jadi kesaksian Bapak tadi mengatakan itu di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 katakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kadang-kadang kita lihat bahwa pencobaan yang ada ini seolah-olah itu terlalu besar bagi kita. Apalagi kita cenderung membesar-besarkan masalah kita. Ya, tapi di hadapan Tuhan kita harus benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah kita. Jika ketika kita berdoa,
kita mendapatkan satu kekuatan. Maka pada waktu kita dicoba, ia akan memberikan kepada kita apa? Jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Itulah yang dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 13 itu. Lalu Amsal 24 ayat 16 katakan, orang benar jatuh 7 kali, bangkitnya 8 kali. Jadi itu yang harus kita praktekkan. Jadi pada waktu kita susah, jangan merasa bahwa langsung menyerah. Ada orang memang kelihatan sekali ya, saya suka main bulu tangkis, ada teman satu, kalau pasangan, kalau sudah mulai kalah, dia cenderung membiarkan kalah. Karena dia merasa sudah tidak ada harapan untuk menang lagi. Ya, ketika belum mendekati poin yang kritis pun, dia merasa sudah kalah. Nah, itu bisa tercermin dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi, jangan kita cepat menyerah. Jadi, dikatakan orang benar jatuh 7 kali, bangkitnya 8 kali. Lalu di Mazmur 37 ayat 24 sampai 26 katakan apa? Orang yang dikenan Tuhan jatuh tak sampai tergeletak. Jatuh sampai tak geletak. Di dalam 25 tahun pelayanan saya di Full Gospel maupun di gereja, saya melihat teman-teman kita yang benar-benar teguh di dalam imannya, itu jatuh tidak pernah tergeletak. Ada yang bangkrutnya sampai 2-3 kali dalam 25 tahun ya, itu ternyata bisa. Jadi kami sudah mengalami pada usia-usia seperti sekarang ini, usaha-usaha senior, kami sudah mengalami banyak masalah. Di tahun 94 saya mengalami tight money policy, di mana pengetatan peminjaman uang dari bank. Tahun 97 lagi krisis, 98 bisnis saya 100%, tinggal 20%. Sehingga saya harus menjual seluruh aset dan saya harus hidup daripada sisanya. Saya mempraktekkan kitab raja-raja itu, yaitu waktu pendeta Timotius Arifin khotbah pada saat itu saya undang, ya, beliau berkhotbah bahwa bagi Anda yang berhutang masih punya aset, jualah dan hidup daripada sisanya. Itu yang saya praktekkan. Itu saya jual, kemudian saya bayar semua hutang-hutang di bank, saya mulai dengan 20 hingga 30% sisa bisnis yang ada tahun 98. 7 tahun kemudian Tuhan pulihkan kembali. Jadi ada masa-masanya. Jadi orang yang dikenan Tuhan itu jatuh tak sampai tergeletak. Pada saat itu saya baru masuk Full Gospel 2-3 tahun. Dan di saat itulah saya baca firman Tuhan, Alkitab, 3 kali bolak-balik di tahun 96 memasuki tahun 97. Pas saya lakukan itu, terjadi krisis berat. Tapi firman Tuhan sudah ditanamkan di dalam pikiran saya. Karena saat itu saya langsung diangkat presiden chapter Full Gospel tahun 95 masuk, 96 bangun chapter baru dan saya harus menjadi presiden chapter. Ya, kemudian saya harus melakukan sesuatu. Itu yang saya lakukan. Nah, ketika saya lakukan, saya berpikir begini, kalau saya memberitakan firman Tuhan, saya tidak mengerti Alkitab bagaimana. Karena saya bukan lahir dari Kristen, tapi lahir dari agama leluhur. Baru kenal Full Gospel, kemudian saya dibaptis. Setelah dibaptis, masuk Full Gospel. Nah, masuk Full Gospel ini pun tidak mengerti bagaimana untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, ternyata saya baca Alkitab itu bolak-balik tahun 96, itu karena jadi presiden chapter Full Gospel, akhirnya saya menemukan bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ketika terjadi krisis itu datang, kita tidak sampai jatuh tergeletak. Karena firman Tuhan itu menjadi kuat di dalam kita ini, di dalam saya pada saat itu. Jadi di Mazmur 37 dikatakan juga, orang benar itu tidak ditinggalkan, dan anak cucunya tidak meminta-minta roti. Dan saya juga udah lihat banyak sekali teman-teman di Full Gospel, terutama, itu anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Bahkan mereka berbelas kasihan setiap hari memberi pinjaman. Dan anak cucunya jadi berkat. Ya, banyak kalau saya bisa ceritakan itu, tapi waktunya terbatas. Ya, kemudian di dalam 2 Timotius 1-7 katakan, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Tuhan ini selalu memberi kita keberanian. Tuhan paling suka dengan orang yang berani. Kita lihat cerita Gideon. Ya, dikatakan bahwa siapa yang mau ikut aku berperang? Kalau yang takut silakan pulang ke rumah. Akhirnya tersisa 300 orang saja. Coba lihat Daud dengan ketapel, tapi bersama Tuhan dia mengalahkan Goliat. Jadi kita harus berani di dalam Tuhan.
Kenapa? Di dalam Tuhan itu saya selalu berdoa begini, Tuhan, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Engkau menyertai kami setiap hari. Saya sering katakan itu di dalam doa setiap pagi, bahwa saya akan memenangkan kompetisi apapun di dalam bisnis ini, di dalam seluruh wilayah hidup saya, karena Engkau menyertai aku terus. Dan disitulah Engkau berikan aku kekuatan dan keberanian untuk melangkah. Jadi kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Roma 8 ayat 15 katakan demikian. Jadi masih banyak lagi ayat yang bisa kita ambil yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami ketakutan di dalam bisnis kita, karena kita kehilangan bisnis, kehilangan penghasilan, tapi sesungguhnya proses itu adalah dari Tuhan untuk menguatkan kita supaya kita semakin mengandalkan Dia. Jadi Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 katakan memang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan hidup seperti pohon yang tertanam di tepian sungai yang akan berbuah lebat pada waktunya dan daunnya selalu hijau. Itu ditulis kembali di Daud, di Mazmur Daud pasal 1 ayat 1 sampai 6. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ya, kemudian kita lihat sebagai anggota Full Gospel, kita sebagai anak-anak Tuhan, nomor satu pegangan kita itu adalah back to the Bible. Ya, kesimpulannya ya, bahwa dalam situasi apapun, bukan hanya karena COVID ini saja, tapi ketika kita mengalami kekhawatiran, ketika kita mengalami ketakutan, nomor satu, back to the Bible. Karena Bible adalah jawaban dari segala persoalan hidup kita. Jadi nomor satu, buku yang terbaik adalah Alkitab. Buku-buku yang ada di dunia ini, sebestseller apapun juga, itu adalah sebuah penafsiran. Tidak bisa mengalahkan yang namanya Alkitab. Jadi nomor satu, kalau kita punya masalah, kita kembali ke Alkitab. Saya selalu katakan begini, kitab Kejadian 50 pasal, Tuhan menjadikan segala sesuatunya dengan sangat berhasil. Jadi kalau mau berhasil, baca kitab Kejadian pasal 1 sampai 50. Kalau banyak masalah, baca kitab Keluaran, kita keluar dari masalah. Kalau kita mau hidup kudus dan suci, kitab Imamat. Kalau kita mau menyembah Tuhan, ada Mazmur 150 pasal. Kalau ya, jadi itu yang kita bisa lakukan. Lalu sebagai anggota Full Gospel, kita mempunyai keuntungan kelebihan juga. Demos sebelum meninggal dunia, dia sudah menulis buku namanya The Ultimate Dimension. Yaitu dimensi tertinggi anak Tuhan itu adalah ketika dia menyatu dengan Tuhan. Ketika dia menyatu dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, Tuhan Yesus menyatu. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, nah itu. Kemudian buku-buku yang lain adalah The Vision Intensified. Itu adalah visi bagaimana kita bisa memenangkan untuk menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Nah, buku-buku itu sangat luar biasa dan ada di kantor nasional dan bisa dipesan setiap saat. Jadi saya berpikir buku-buku itu akan menjadi satu keuntungan sendiri bagi kita. Di samping itu juga pasti masih ada buku-buku yang bagus-bagus yang dikarang oleh para pendeta besar ataupun para pengkhotbah besar di dunia maupun di Indonesia sendiri. Hari-hari ini kita bisa ambil dari medsos sangat banyak sekali. Jadi poinnya yang paling penting adalah kita harus comeback dengan lebih kuat lagi. Jadi jangan pikirkan kelemahan kita, tapi bersama Tuhan kita selalu kuat. Walaupun kita sendiri secara pribadi sebagai manusia masih lemah. Tapi Tuhan yang memberi kekuatan itu yang akan membuka jalan bagi kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu akan berhasil dan beruntung. Amin. Tuhan memberkati Anda semua. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berhenti.